pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa mengikuti kebaktian minggu bersama-sama. Sudah siap untuk beribadah? Yuk, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyertai kami dalam satu minggu ini. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu membimbing kami, menolong kami, dan menghibur kami di saat kami susah. Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, terima kasih juga Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, selalu menjaga dan memelihara kami. Kami sungguh bersyukur atas segala yang telah Engkau berikan. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami ini Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengerti ajaran-ajaran-Mu, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengawali kebaktian pagi ini dengan ucapan syukur atas segala kemurahan Tuhan yang begitu besar. Karena hanya Dia yang layak atas segala hormat, puji, dan sembah. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
Lagu yang akan kita naikkan berikut ini sungguh menggambarkan hubungan yang indah antara Allah dengan kita anak-anaknya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Itulah janji Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dalam kondisi seperti apapun, Dia selalu ada untuk kita. Apakah saudara-saudara perhatikan? Ataukah kita semua terlalu fokus dan sibuk pada masalah yang ada di hadapan kita, sehingga tidak melihat ada Tuhan yang membuka jalan? Mari kita renungkan pujian ini bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari kitab Mazmur 37 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat.
Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya, orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di saat kita menghadapi kesusahan, apakah kita tetap mampu berkata, "Aku mengasihi-Mu Tuhan"? Di saat kita menghadapi cobaan, apakah kita tetap setia? Ataukah kita mencari jalan pintas yang terlihat lebih mudah, walaupun sebetulnya itu tidak sesuai dengan jalan Tuhan? Siapa yang lebih tahu tentang isi hati kita kalau bukan Tuhan? Dia Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita buka hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lim Livang. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita boleh diberi kelegaan, penghiburan, dan kekuatan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bila ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bila ku lihat
setia. Selamat pagi jemaat GSK Bandung dimanapun berada, dan salam sejahtera. Kiranya Tuhan terus tetap memelihara kita semua sampai saat ini. Kita ucap syukur kalau Tuhan terus menyertai setiap kita. Kita sudah memasuki bulan September ya, dan kita tetap masih beribadah online pagi ini. Tapi nggak apa-apa, asal kita sungguh-sungguh hati kita menuju ke Tuhan, menjunjung tinggi Tuhan. Dan kita akan sebentar merenungkan bagian firman Tuhan, dan biar kita juga mempersiapkan hati untuk menerimanya, dan biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kita. Dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala pimpinan berkat karunia ya Tuhan berikan kepada setiap kami dan kepada setiap jemaat GSK Bandung dan juga anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bapa di surga, kami masih tetap dalam keadaan pandemik dan juga masih ya dalam tidak bebas kalau keluar dari rumah, tapi kami melihat bagaimana Tuhan terus memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa, walaupun hari ini kami tetap beribadah secara online, tapi biar Tuhan juga terus berbicara kepada setiap kami, dan juga Tuhan akan memberikan kehendaknya kepada setiap kami. Dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan bagian firman Tuhan ini, Tuhan tolong kami serahkan jam ini dari awal sampai akhir di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus mengucap syukur berdoa. Amin. Terus sekalian akan saya membawakan satu tema, yaitu ujian dalam kehidupan. Saudara sekalian, ya setiap manusia tidak luput dari ujian-ujian dalam kehidupan ini. Ya, saudara sekalian, baik itu ujian tentang iman, tentang percintaan, tentang kesabaran, dan juga perilaku, pelayanan, dan sebagainya. Apakah kita bisa lulus dalam ujian-ujian ini, saudara sekalian? Saya akan membawakan ayat-ayatnya ya, saya ambil dari Amsal 30 ayat 8 sampai dengan 9. Saya akan bacakan Amsal 30 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sekian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, dikatakan setiap orang mengalami ujian, ya. Demikian juga orang-orang Kristen tidak terkecuali. Bagaimana iman kepercayaan kita, kasih kita kepada Tuhan? Apakah kalau diuji kita bisa lulus dalam ujian ini? Ujian dengan cobaan berbeda, saudara sekalian. Kalau cobaan itu biasanya datang dari yang jahat, mencobai, demikian ya. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Tuhan menguji iman kita, menguji bagaimana hati kita terhadap Tuhan. Saudara sekalian, dalam Alkitab ada beberapa contoh-contoh yang dia lulus dalam ujiannya. Ya, ada juga yang tidak lulus. Ya, saudara sekalian. Misalnya Abraham. Allah mau Abraham mempersembahkan anaknya yang dia dapat ketika dia sudah 100 tahun umurnya. Abraham dia tidak ragu, dia taat melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia mau persembahkan anaknya itu, Ishak. Karena dia tahu bahwa Allah bukanlah seperti manusia yang sewenang-wenang, gitu ya, yang mempermainkan manusia, gitu ya. Nanti sebentar ngasih, sebentar dia ambil, gitu. Enggak.
Tuhan kalau mengasihi, kalau enggak ya enggak. Nah oleh sebab dalam hal ini Abraham dia lulus dalam ujian ini. Ya. Dan ternyata betul saudara sekalian, Allah bukan sungguh-sungguh mau Abraham untuk membunuh anaknya satu-satunya itu. Tapi hanya mau menguji bagaimana sikap dia, hati dia terhadap Tuhan. Ternyata Abraham dia lulus sehingga dia mendapat gelar Bapa beriman, ya, tokoh iman yang luar biasa. Nah, dalam perjanjian baru saudara sekalian, Petrus ya, sebelum Yesus ditangkap, disiksa, Yesus mengingatkan semua murid-muridnya, ya, yaitu mereka akan tergoncang oleh karena Yesus, akan jatuh. Tapi Petrus berkata apa? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, Matius 26 ayat 33. Mendengar itu Yesus sekali lagi mengingatkan dia. Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangka aku 3 kali. Petrus lebih tegas lagi. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangka engkau. Tapi akhirnya saudara sekalian, malam itu juga benar-benar Petrus telah menyangkal Tuannya sama 3 kali. Berarti ujian yang diuji untuk kasihnya kepada Tuhannya, kepada Tuannya, dia gagal. Nah saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita memikirkan 2 ujian, 2 macam ujian. Yang pertama yaitu ujian dalam keadaan kita hidup lancar. Ya. Mungkin dalam hidup lancar emangnya ada ujian? Ada saudara sekalian, tentu. Dan ini sangat berbahaya. Waktu-waktu yang sangat berbahaya. Peribahasa mengatakan kalau ada gula ada semut. Nah saudara sekalian, ketika orang banyak duit, banyak uang, wah teman-temannya orang dari mana juga datang mengangkat-ngangkat, mencela-cela dia. Dan pepatah Mandarin juga mengatakan, kalau seseorang sudah kenyang makan, dia istirahat, wah pikirannya melayang kemana-mana. Nah saudara sekalian, Raja Daud ketika di medan peperangan, dia begitu konsentrasi berperang, melawan musuh, mau mengalahkan musuh. Tidak pikirannya kacau. Tetapi ketika waktu aman, damai, tenang, tentram, dia merebut istri orang. Dia membunuh suami orang lain. Saudara sekalian udah tahu cerita ini kan? Nah oleh sebab itu saudara sekalian, dalam keadaan yang lancar, hidup kita lancar, semuanya lancar, akan timbul banyak ujian-ujian. Dari zaman dulu sampai sekarang, siapapun pasti akan mengalami hal ini. Ada seorang, semua saudara sekalian, dia asalnya dia hidup susah, ya. Tapi dia kemudian mendapat pekerjaan di suatu perusahaan. Dia sungguh-sungguh dengan rajin bekerja keras di perusahaan itu, dan semakin lama semakin maju, dan juga prestasinya menonjol, dan lama-lama juga dia mendapat banyak hadiah gitu ya, dan juga pangkatnya kedudukannya semakin tinggi. Dia terus selangkah naik. Nah, sesudah dia mantap, kedudukan tinggi, honornya juga lebih tinggi, dan pekerjaannya tidak seperti dulu begitu paciweh gitu ya. Sekarang lebih banyak waktu untuk dia senggang, untuk dia menikmati. Nah mulailah dia kendor untuk mengawasi diri sendiri. Dan orang-orangnya yang tadi saya katakan itu banyak yang datang untuk menjilat-jilat, mengangkat-ngangkat, menawarkan ini dan itulah. Akhirnya dia tidak
tahan untuk dari rayuan-rayuan temannya itu. Akhirnya dia ikut-ikut dengar-dengar temannya untuk mengkorupsi. Pakai uang perusahaan sampai segitu banyak. Akhirnya ketahuan. Dan udahlah, habislah karirnya. Habislah apa yang dia dulu jerih payah sampai sekarang. Karena ya itu tidak tahan uji, tidak tahan godaan dari teman-temannya. Akhirnya semua kembali menjadi nihil. Nah, sudah sekalian, itulah yang dikatakan dia tidak tahan uji dalam keadaan yang lancar. Tentu saja bukan mengatakan bahwa kedudukan tinggi tidak baik, buang banyak tidak baik, bukan. Menikmati hidup tidak baik, bukan. Itu semua baik. Karena semua manusia itu untuk bisa meraih ini. Untuk memang tujuan hidup ada ke sana. Tapi kalau kita sudah dalam keadaan lancar, jangan lupa, jangan mengendorkan kewaspadaan pada diri sendiri. Misalnya, kalau orang Kristen, wah sudah lancar, udah tenang, santai, mungkin dia bisa godaannya, ya kalau dari nggak pandemik sekarang ya, hari Minggu, ada apa, pertemuan apa, gitu, sampai dia lama-lama tidak ke gereja, lama-lama dia tidak berdoa. Udah mengendorkan diri, sudah sekalian. Nah, itu yang bahaya. Nah, misalnya seperti ada seorang saudara, dia sakit. Dia minta Pak Pendeta untuk mendoakannya. Pendeta datang mendoakan dia, dan pendeta menanya, apakah saudara sendiri berdoa nggak? Terus dia menjawab, pendeta, saya berdoa lagi sakit sampai seharian semalaman, sampai puluhan kali. Malam aja bisa 28 kali saya berdoa. Pendetanya menanya, kalau dalam keadaan biasa-biasa berdoa nggak? Dia mengatakan, ya kalau nggak sakit saya jarang berdoa. Belum tentu 1 bulan 1 kali. Sudah lihat sudah sekalian. Dia biasa lancar, sibuk ini kayak sibuk bisnis apa-apa. Sampai doa juga enggak. Kalau ada kebutuhan baru berdoa. Ini yang disebutkan oleh orang Buddha itu, kalau lagi urgent gitu ya, memeluk kaki Buddha gitu. Artinya apa? Ya kalau nggak ada kebutuhan udah nggak sama sekali nggak ingat doa nggak apa. Tapi kalau ada penting genting sekali baru terus tekun berdoa. Nah, itu sudah sekalian. Itulah yang harus kita selalu ingat. Kalau waktu kita lancar, jangan lupa meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan maksudnya. Dan jangan sampai kita terlena. Terus kan dalam kehidupan ini banyak godaan-godaan. Misalnya dalam godaan makan lah, juga itu bisa menggoda. Dalam keuangan lah, dalam lawan jenis lah, dalam kedudukan, dalam pangkat-pangkat dan sebagainya. Kalau kita tidak sangat hati-hati, maka kita akan terjebak oleh siasat iblis. Hawa, dia digoda oleh setan, memakan buah yang tidak seharusnya dia makan. Simpson, dia tergoda oleh wanita cantik yang seharusnya dia tidak boleh, itu orang kafir lagi. Akhirnya, akibat dari mereka itu sangat fatal sekali. Alkitab mengingatkan kita bahwa iblis itu seperti singa mengaum-ngaum sekeliling-keliling terus ingin mencari mangsa, itu mencari manusia yang bisa ditelannya. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita harus sungguh-sungguh lebih berhati-hati, berpegang terus pada Tuhan yang firman-Nya dan berdoa. Jangan terlena, jangan terlengah.
kita harus puas diri, kita harus lebih mengasihi Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita dapat itu adalah dari Tuhan. Kita tidak usah memikirkan godaan-godaan yang besar-besar yang bagaimana misalnya. Sekarang sehari-hari saja di sekeliling kita banyak godaan-godaan yang senantiasa menggoda kita. Saudara sekali, di gereja juga, saudara sekalian. Misal dalam keadaan damai, ya di gereja biasanya ada pertengkaran lah dengan rekan lah, ada saingan apalah, itu suatu juga godaan, saudara sekalian. Dan saya ingat dulu ya beberapa tahun yang lalu lah ya, yang banyak yang terjadi yaitu kebobolan kredit card gitu ya, yang ke mall lah, kemana lah, melihat apa, ke Bita, melihat apa, pengen beli, ya beli kan, nggak usah ngeluarin uang, nggak kerasa dari kantong, gesek aja. Sampai akhir bulan, nah lu kebobolan harus bayar berapa? Ya, karena mata keranjang, karena keinginan beli ini, beli itu. Sepertinya nggak usah uang, sampai akhirnya ya kebobolan. Nah itu suatu godaan-godaan, saudara sekalian. Jadi kita harus ingat bahwa dalam keadaan mujur atau tenang, lancar, itu juga hati-hati. Ya, banyak ujiannya. Yang kedua itu ujian waktu kita dalam keadaan tidak lancar, dalam keadaan kesusahan. Ya. Misalnya dalam keadaan sakit, ya, dan ada bencana lah, ada penderitaan lah, ada apalah yang tidak menyenangkan. Yang khususnya mungkin sekarang waktu pandemi ini, ya, udah ketakutan, udah stres dan sebagaimana gitu. Karena pandemi ini efeknya kan dalam kehidupan banyak faktor, maksudnya banyak efeknya, bisa rumah tangga lah, kesehatan lah, spirit lah, dan sebagainya. Nah, penderitaan, kesusahan ini tidak ada orang yang mau. Tapi kalau Tuhan izinkan, itu bisa datang saja kapan saja. Nah, oleh sebab itu ujian-ujian dalam kesulitan, dalam ketidaklancaran itu semacam benturan yang hebat bagi kita. Sekali lagi, orang Kristen juga sama bisa mengalami hal yang demikian. Karena kita masih tetap semua ada di dunia ini. Dan biasanya bagaimana kalau orang Kristen menghadapi kesulitan atau ketidaklancaran ini? Biasanya ada dua macam sikap. Yang pertama, dia menjadi menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, ya, menjadi frustasi, curiga akan kasih Tuhan, curiga akan kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan. Maka dia terhadap Tuhan akan menjadi dingin. Dia akan mengundurkan diri mendekat kepada Tuhan. Dan sikap satu lagi adalah dia merasakan, waduh, dalam keadaan susah ini, ya, dia harus lebih bersandar kepada Tuhan, harus lebih banyak memohon kepada Tuhan agar Tuhan terus menopang dia, terus lewat semua kesulitan itu. Dan juga dia bisa berpikir, mengintrospeksi diri. Mungkin dia sendiri salah, ada kesalahan yang tidak tahu. Dia harus sungguh-sungguh introspeksi, minta ampun kepada Tuhan. Karena seringkali, saudara sekalian, kita nggak berasa kalau kita bersalah. Misalnya ada orang juga, kenapa ya orang baik itu kok tiba-tiba meninggal gitu? Kalau orang jahat nggak meninggal gitu. Ya, kalau mengatakan orang itu baik, kan menurut pandangan dia, bukan pandangan Tuhan. Pandangan manusia bilang manusia ini baik, kita mana tahu sebetulnya baik apa enggak. Ya, mungkin kelihatannya dia semuanya bagus gitu. Mana tahu dalam hatinya bagaimana. Kita tidak bisa memvonis sesama manusia karena kita bukan Allah. Allah yang tahu. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita
senantiasa mengintrospeksi diri, mengoreksi diri. Ya, asal jangan kita ada kesalahan yang kita tidak tahu dan Tuhan tidak menunjukkannya. Itu sangat bahaya. Nah, saudara sekalian, jadi kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus bersikap atau menghadapi kalau ada kesulitan-kesulitan atau yang ketidaklancaran ini. Suatu kali seorang pendeta, dia mau mengunjungi 2 orang yang berbeda, yang sakit dari kota kecil datang ke kota besar, yang berobat di 2 rumah sakit yang berbeda. Yang pertama, pendeta itu mendatangi seorang pria yang sakit, minta didoakan, ya dia doakan. Pendeta melihat bapak ini atau saudara ini sakit, tapi ceria gitu ya, semangat gitu. Mengatakan, Pak Pendeta, hidup saya di tangan Tuhan. Saya tidak takut mati, tidak takut apa, karena saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Di hati saya damai, sejahtera. Wah, Bapak Pendeta juga yang puji Tuhan, yang begitu baik kerohaniannya, ya. Dan sudah begitu pendeta ke rumah sakit yang lain, dia mengunjungi, mendoakan seorang yang sakit lagi, seorang ibu. Begitu melihat ibu ini, mukanya muram gitu ya, mukanya sedih gitu, susah, dan bersungut-sungut lagi pada Tuhan. Mengatakan, Pak Pendeta, kenapa Tuhan itu tidak memelihara saya? Katanya kalau percaya Dia, kita semua damai, semua lancar. Kok sekarang saya jadi sakit begini? Wah, Pak Pendeta ya menghibur dia, menguatkan dia dengan firman Tuhan. Ya. Jadi Pak Pendeta juga mengingat ada seorang penginjil yang berdoa demikian. Tuhan, saya sudah 1000 kali mengatakan terima kasih kepadamu yang Engkau telah memberi aku mawar yang indah. Tapi sekalipun saya tidak pernah berterima kasih karena Engkau memberikan saya suatu duri. Nah, saudara sekalian, bagaimana ini orang maunya yang bagus saja dari Tuhan, sedikit yang jelek aja nggak mau. Nah, saudara sekalian, itulah orang yang biasa seringkali dalam keadaan susah dia tidak bisa lulus dari ujiannya. Kita harus ingat apa yang dikatakan Ayub ya, kepada istrinya. Dia mengatakan apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima hanya yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, saudara sekalian, mungkin bisa banyak orang yang menanyakan, kenapa Allah mengizinkan penderitaan itu menimpa kita? Nah, sebetulnya kalau kita melihat kesaksian-kesaksian atau pengalaman-pengalaman banyak orang yang telah lulus ujian dan ketika mereka diuji dalam penderitaan, ya, mereka sungguh telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya pribadi mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, sehingga mereka lulus semuanya, lebih dekat kepada Tuhan. Sekalian, sungguh jujur saya juga dalam pandemi beberapa waktu ini sungguh mengalami bahwa Tuhan itu sungguh memimpin kehidupan saya, memelihara dan juga menjawab doa-doa saya. Sungguh luar biasa, Tuhan itu dekat sekali. Puji Tuhan, saudara sekalian. Dan kita juga melihat dari kesaksian Ayub
saudara sekalian, yang akhirnya Ayub yang telah menderita begitu hebatnya, akhirnya pada pasal 42 ayat 5 dia mengatakan apa? Semua saudara sekalian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, dalam ujian-ujian, dalam penderitaan, kita sungguh-sungguh bisa mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami jamahan Tuhan. Nah, sekalian, mungkin pada awalnya kalau ada kesulitan dalam penderitaan, dalam kesusahan, ketidaklancaran hidup, mungkin pasti kita tidak tahu apa sih maksud Tuhan mengizinkan ini terjadi. Mengizinkan aku menjadi sedih atau kehilangan atau menjadi sakit, demikian. Kita tidak akan tahu. Karena apa? Karena kita terlalu sedikit mengenal tentang Tuhan. Kurang mendalam untuk mengenal Tuhan. Sedangkan Tuhan mengetahui secara total setiap kita. Rambut-rambut kita aja dia bisa hitung. Nah, sebab itu saudara sekalian, dalam keadaan tidak lancar, Tuhan kalau mengizinkan kita diuji, maka kita akan mempelajari pelajaran yang sangat berharga. Sehingga kerohanian kita lebih mantap, lebih maju, lebih matang, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dapat tahu bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sekalian, baik dalam keadaan lancar mujur, dalam keadaan tidak lancar, ujian-ujian itu pasti datang. Tapi kita sungguh-sungguh harus bersandar kepada Tuhan dan juga bisa lulus dalam ujian-ujian itu, sehingga kita akan lebih meningkat lagi pendekatan kita kepada Tuhan. Sebaiknya saudara sekalian, saya pikir kita harus puas akan kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang saya bacakan tadi, Amsal 30 ayat 8 dan 5. Yang dikatakan sekali lagi, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri, mencemarkan nama Allahku. Nah, saudara-saudara, kata-kata ini sungguh indah sekali. Dalam hidup kita merasa puas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini tidak akan membuat iblis, setan, atau manusia menjadi iri seperti terhadap Ayub karena kekayaan terlalu kaya. Dan juga tidak akan membuat iblis, manusia menghina kalau misalnya kita miskin, karena kita tidak terlalu miskin. Dan Tuhan tidak, kita minta jangan miskin, cukup-cukup saja. Jadi orang tidak akan terlalu banyak mengganggu kita. Ayub justru karena terlalu kaya, dia membuat setan itu jadi iri. Dalam dunia ini juga manusia kalau lihat orang kaya bisa iri. Nah, saudara sekalian, puaslah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita sungguh-sungguh bisa maju terus dalam kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk dapat lulus dalam segala ujian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan juga beri kita semua kekuatan untuk bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Amin.
Kita berdoa ya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan mengingatkan kami ya Tuhan. Manusia kami siapa sih? Kami tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apanya dari lahir sampai meninggal, cuman waktu hidup saja di sini di dunia ini yang Tuhan memberikan kami apa yang kami butuhkan dan Tuhan pelihara kehidupan kami. Dan sebetulnya kami ini hamba, lahir tidak membawa apa-apa, pulang lagi juga tidak membawa apa-apa. Oleh sebab itu ya Tuhan, satu hal yang kami sungguh ucap syukur kepadamu karena Tuhan memberi kami kesempatan sewaktu kami hidup ini, memberi hidup, memberi keselamatan, dan juga menikmati hidup ini. Ya Tuhan juga menolong kami, biar kami juga puas dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami tidak menjadi yang serakah, tidak menjadi orang yang iri kepada orang lain, tapi sungguh-sungguh hidup sesuai yang diperkenan oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan ini banyak sekali ujian-ujian, baik waktu lancar ataupun tidak lancar. Ya Tuhan sendiri akan menolong kami, menguatkan iman kami, biar kami sungguh kalau ada ujian bisa lulus semuanya, sehingga kami lebih diperkenan oleh Tuhan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga teringat ya Tuhan untuk masa pandemi ini ya Tuhan. Banyak orang juga mengalami guncangan-guncangan dan juga kesulitan juga dalam hal apapun, dan juga untuk jemaat di GSK Bandung dimanapun berada, kiranya Tuhan mengingat mereka, Tuhan menolong mereka yang sakit, Tuhan juga jamah mereka, biar mereka sungguh-sungguh juga mendapat kesembuhan dan kepulihan kesehatan daripada Tuhan sendiri. Dan mereka yang menghadapi masalah baik dalam ekonomi, pekerjaan, usaha ataupun keluarga, ya Tuhan juga buka jalan bagi mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah, ya Tuhan juga terus menolong para pemerintah yang terus berusaha untuk rakyat Indonesia bisa secepatnya lepas dari gangguan COVID ini. Dan biarlah semua rakyat juga bersatu untuk kerjasama untuk mendukung program pemerintah khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa, karena berkati setiap kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan naikkan doksologi dan doa berkat oleh Ibu Pendeta Lim Livang. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sangat sumber berkat. Sekalian, ibadah kita sudah selesai, dan kiranya Tuhan berkati setiap kita dimanapun kita berada, dan biarlah kita arahkan hati kita dan bukalah hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, anugerah Allah Bapa, damai sejahtera kasih Yesus Kristus, pimpinan kekuatan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama-sama dengan kami. Ini sedikit iklan layanan masyarakat ya. Walaupun PPKM ada sedikit dilonggarkan, tetapi tetaplah jaga protokol kesehatan, tetap tinggal di rumah,
jaga diri Anda dan jaga keluarga Anda. Kami nantikan kehadiran semuanya dalam ibadah minggu depan. Silakan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku